Mereka adalah orang-orang yang tidak peduli, orang-orang yang cuek dan acuh tak acuh. Dan itulah yang digambarkan dengan kata-kata, kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak bergabung. Sikap yang tidak peduli, sikap yang tidak peka, sikap yang acuh tidak acuh terhadap Allah. Dan itulah yang pada akhirnya bermuara pada satu sikap penolakan terhadap putra Allah pribadi. Sikap seperti inilah yang tidak akan membawa kebahagiaan dan kesejahteraan di dalam kehidupan mereka. Kita mohon rahmat Tuhan agar warta sabda ini menjadi suatu peneguhan iman bagi kita sebagai bahan permenungan dan refleksi atas pengalaman hidup kita. Apa yang perlu kita perjuangkan kalau kita ingin hidup sejahtera dan bahagia. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan dagu. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Oh datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersukalah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Saudari yang terkasih, mari kita hening sejenak, kita sadari kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita, serta mohon belas kasih Allah agar kita layak dan pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga terima kasih dan mari mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, perkenankanlah umat-Mu selalu berjaga sambil menantikan kedatangan putra-Mu. Semoga kami dengarkan nasihat penyelamat kami, sehingga pada saat Ia datang, kami dapat menyongsongnya dengan pelita menyala. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan mengantara kami, yang bersatu dengan Ikut dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan pewartaan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan penebus-Mu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajarkan hal-hal yang berfaedah bagimu, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku
maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan-Mu akan terus berlimpah, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunan-Mu akan seperti pasir, dan anak cucu-Mu seperti kerisik banyaknya. Nama mereka takkan dilenyapkan atau ditindakkan dari hadapan-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh, tetapi yang kesusahannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Bukan demikianlah orang-orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Orang berdosa tidak akan betah dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan pasti datang, sambutlah Dia. Dialah pangkal damai sejahtera. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak bergabung.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, dan saudari-saudari terkasih, hidup yang sejahtera dan bahagia tentu menjadi harapan, keinginan, dan cita-cita banyak orang. Banyak orang berusaha memperjuangkan hal itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari, agar kehidupan keluarganya bisa sejahtera dan bahagia. Apa yang membuat kehidupan kita bahagia dan sejahtera? Menurut Yesaya yang kita dengarkan dari bacaan yang pertama, bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh banyaknya harta yang dimiliki oleh seseorang, atau juga tidak ditentukan oleh pangkat, kedudukan, atau derajat yang dimiliki. Tetapi seseorang akan mengalami kehidupan yang sejahtera dan bahagia
sejauh bersedia memperhatikan perintah-perintah Tuhan dan berusaha untuk menghayatinya di dalam kehidupan sehari-hari. Di situ disebutkan oleh Yesaya, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Dan kebahagiaan itu tidak hanya dirasakan oleh mereka yang hidup pada zaman ini, tetapi juga akan mengalir kepada anak cucu mereka. Inilah salah satu pesan yang baik untuk kita renungkan, berusaha untuk memperhatikan perintah-perintah Tuhan dan berusaha untuk menghayatinya. Sikap seperti itulah yang rupa-rupanya tidak dialami oleh banyak orang yang hidup pada zaman Yesus. Mereka adalah orang-orang yang tidak peduli, orang-orang yang cuek dan acuh tak acuh. Dan itulah yang digambarkan dengan kata-kata, kami meniup seruling bagimu tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kalian tidak bergabung. Sikap yang tidak peduli, sikap yang tidak peka, sikap yang acuh tidak acuh terhadap Allah. Dan itulah yang pada akhirnya bermuara pada satu sikap penolakan terhadap putra Allah pribadi. Sikap seperti inilah yang tidak akan membawa kebahagiaan dan kesejahteraan di dalam kehidupan mereka. Kita mohon rahmat Tuhan agar warta sabda ini menjadi suatu peneguhan iman bagi kita sebagai bahan permenungan dan refleksi atas pengalaman hidup kita. Apa yang perlu kita perjuangkan kalau kita ingin hidup sejahtera dan bahagia. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami telah kusegarkan karena telah ikut serta di dalam misteri suci ini. Ajarilah kami menghargai hidup di dunia ini dengan bijaksana dan mencita-citakan kehidupan surgawi. Semoga Ekaristi Kudus yang kami rayakan pada hari ini semakin memampukan kami untuk mendengarkan perintah-perintah-Mu dan Kau mampukan kami untuk menghayatinya di dalam kehidupan sehari-hari. Jauhkanlah dalam diri kami sikap ketidakpekaan, sikap acuh tak acuh yang banyak kali muncul di dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang terkasih, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.